Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 7. Pagi ini adalah jadwal pelajaran mata pelajaran informatika. Pagi ini kalian pertama kali belajar mata pelajaran informatika. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini, materi yang akan ibu sampaikan adalah tentang peralatan komputer atau hardware komputer, ya. Hardware komputer atau perangkat keras komputer, di mana kalian harus mengenal dan mengetahui tentang peralatan-peralatan komputer. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian akan menerima materi tentang hardware komputer ini dengan menyimak tayangan video tentang perangkat keras komputer atau hardware komputer. Nah, silakan kalian simak videonya, ya. Kemudian nanti kalian catat materi yang ada di video tersebut, ya. Nanti setelah dicatat materinya, kemudian kalian kirim catatannya dengan cara difoto, kemudian kirim melalui Edmodo. Ya, baik. Silakan kalian simak ya tayangan video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rumah Belajar, perkenalkan saya Pak Muhammad Fajar. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi yang berhubungan tentang perangkat keras, fungsi perangkat keras, sistem operasi, serta perangkat lunak. Komponen komputer yang dapat kita lihat secara fisik, dapat dipegang ataupun dipindahkan disebut perangkat keras atau disebut dengan hardware. Berdasarkan cara kerja dalam mengolah data, perangkat komputer atau perangkat keras komputer dapat dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, perangkat keras masukan atau input device. Kedua, peralatan pemrosesan. Ketiga, peralatan keluaran ataupun output device. Perangkat keras masukan atau input device yaitu peralatan yang digunakan untuk memasukkan data dan program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh sebuah komputer dengan tujuan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Adapun contohnya yaitu keyboard, mikrofon, scanner. Keyboard merupakan perangkat yang memiliki tombol mirip seperti mesin tik dan beberapa tombol tambahan dengan berbagai fungsi tertentu. Keyboard digunakan untuk memasukkan data atau untuk memberikan perintah pada sebuah komputer. Kemudian ada scanner atau alat pemindai, merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk mentransfer atau mengkonversi baik gambar, foto, teks, manual menjadi data digital sehingga dapat dimengerti oleh komputer. Lalu ada mic atau mikrofon, merupakan alat input yang berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer. Kemudian peralatan pemrosesan atau process device, yaitu peralatan yang melakukan urutan pelaksanaan yang saling terkait secara bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Adapun peralatannya contohnya sebagai berikut. Pertama ada prosesor, motherboard, hard disk, kemudian ada memori. Prosesor yaitu sebuah chip yang merupakan otak dan pusat pengendali berbagai perangkat lain sehingga komputer dapat bekerja antara satu dengan lainnya. Kemudian ada motherboard, merupakan perangkat komputer yang digunakan sebagai tempat untuk memasang atau meletakkan seluruh rangkaian sistem komputer seperti prosesor, chipset, RAM, hard disk, VGA, dan lain sebagainya. Kemudian ada memori, merupakan tempat menyimpan data sementara pada sebuah komputer. Semakin besar kapasitas sebuah memori yang disediakan, maka semakin besar pula data yang dapat ditampung dan untuk diolah. Kemudian ada hard disk, merupakan tempat menyimpan data pada sebuah CPU. Kemampuan sebuah hard disk biasanya ditentukan oleh banyaknya data yang bisa disimpan dan dapat dipanggil kembali pada waktu yang singkat. Kemudian ada peralatan keluaran atau output device, yaitu peralatan yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks, grafik, atau gambar. Contoh peralatannya sebagai berikut, seperti ada monitor, printer, speaker, proyektor.
Pertama, monitor. Merupakan peralatan keluaran yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks dan grafik atau gambar di sebuah layar monitor. Kemudian ada printer, yaitu peralatan keluaran yang digunakan untuk mencetak data atau informasi dari komputer dan kertas sebagai medianya. Kemudian ada speaker, yaitu peralatan output untuk menghasilkan atau mengeluarkan efek suara dari komputer. Kemudian ada proyektor. Proyektor hampir sama dengan monitor yang berfungsi untuk menampilkan gambar atau visual hasil pemrosesan sebuah data. Sistem operasi merupakan program ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan sistem komputer. Contoh perangkat lunak sistem operasi adalah seperti Windows, Unix, dan Linux. Perangkat lunak atau lebih sering disebut dengan aplikasi, yaitu sebuah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Pembuatan perangkat lunak itu sendiri memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram untuk selanjutnya dikompilasi dengan aplikasi compiler sehingga menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware. Macam-macam perangkat lunak berdasarkan sumbernya ada dua. Pertama adalah closed source, kedua open source. Closed source adalah software yang source kodenya tidak dibuka untuk umum. Kemudian open source adalah perangkat lunak di mana kode program terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar dapat dipelajari, diubah, atau dikembangkan lebih lanjut dan disebarluaskan. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi dengan Bapak di kesempatan yang lain. Bye-bye.